Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma yassir wa la tu'assir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna wa idza syi'ta sahla. Amma pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semuanya. Bil khusus bagi kita yang diberikan kesempatan penuh untuk beribadah di bulan Ramadan ini, kesehatan yang sempurna, hati yang penuh dengan hidayah untuk beribadah. Ini adalah suatu anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada seluruh manusia, tetapi Allah pilih dari hamba-hambanya hati yang bisa menerima hidayah. Dan alhamdulillah kita termasuk orang yang diberikan hidayah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita dalam pertemuan kita yang kemarin, penyakit yang akan menimpa umat ini. Dan kemarin kita sampaikan di antara yang 6 penyakit, sayusibu ummati da'ul umam. Qalu ya Nabi Allah wa ma da'ul umam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-asharu, akan menimpa umatku penyakit umat-umat terdahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit itu wahai Rasulullah? Rasulullah katakan yang pertama al-asharu. Al-asharu artinya kufur nikmat. Dalam satu riwayat, hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan ini terdapat di dalam kitab Sahihul Bukhari dan juga Sahihul Muslim. Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasah min bani Israil aradallah ayyabtaliyahum. Ada 3 orang kata Rasulullah dulu di masa Bani Israil, yang ketiga-tiganya ini Allah ingin menguji mereka. Dan ujian itu akan selalu menghampiri kita.
Rasulullah SAW menyebutkan ini sebagai contoh bagaimana orang-orang terdahulu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat, kemudian mereka kufur nikmat. Jangan sampai kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang banyak, tetapi kita kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kesudahan orang-orang yang kufur nikmat ini. Maka Rasulullah sebutkan dalam hadis, dan ini langsung didengar oleh sahabat Rasulullah yang bernama Abu Hurairah, dan hadis ini terdapat dalam kitab Sahihul Bukhari dan juga Sahih Muslim. 3 orang kata Rasulullah dari Bani Israel, arti orang-orang sebelum kita, umat Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama kata Rasulullah SAW, abros, yaitu orang yang kena penyakit kusta. Sebagian orang mengatakan abros ini adalah penyakit sopak. Sebab dalam Al-Quran Allah juga menyebut kalimat ini tentang Nabi Isa alaihissalam, bahwasanya Nabi Isa bisa memberikan kesembuhan dengan izin Allah kepada orang-orang yang kena penyakit abros. Intinya adalah penyakit kulit yang tidak bisa disembuhkan bahkan sampai hari ini. Apakah itu kusta atau sopak? Maka ada di antara Bani Israel itu yang kena penyakit ini. Yang kedua kata Rasulullah SAW, wa aqra, dan orang yang tidak bisa tumbuh rambutnya, mulai dari kecil tidak bisa tumbuh ya, sama sekali. Yang ketiga kata Rasulullah, a'ma, itu orang buta. Aradallahu ayyabtaliyahu faba'atsallahu malakan. Allah ingin menguji mereka, maka Allah utus malaikat kepada 3 manusia ini. Maka mereka datang dalam bentuk manusia, dan ini adalah kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada malaikat, bisa menyamar sesuai dengan keinginannya. Maka kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang sangat banyak, malaikat itu menyamar kepada manusia seperti manusia, kadang-kadang menguji kita. Tidak saja umat terdahulu, tapi umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kadang-kadang awak tidak mengetahui, bukan kadang-kadang, memang tidak awak ketahui bahwa itu kadang-kadang malaikat sedang menguji. Dan bisa jadi itu terjadi pada diri kita, sebagaimana terjadi dalam umat-umat terdahulu yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Maka diutus dari Allah Subhanahu wa taala malaikat kepada 3 manusia ini. Yang pertama didatanginya adalah orang yang kena penyakit abros, kusta atau sopak. Maka malaikat berkata kepadanya, ayyu syai'in ahabba ilaika, apa yang paling engkau senangi di dunia ini? Sebutkan apa yang kau inginkan, apa yang paling engkau senangi. Maka laki-laki ini mengatakan, jil dan jamil, kulit saya bagus, penyakit saya ini sembuh. Ini yang paling saya inginkan dan yang paling saya sukai, dan sehingga orang tidak lagi menghina saya. Jadi selama ini orang asal bertamu ini selalu dihina dengan penyakit itu. Ternyata kesehatan itu mahal harganya, sehingga dia tidak memikirkan harta pada saat itu. Ketika ditanya apa yang kau inginkan, dia menjawab, saya ingin sembuh dari penyakit saya. Dia tidak ingin harta, begitulah manusia pada hakikatnya. Jadi kalau tengok kesehatan itu memang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, sesuai dengan kaji kita yang di awal pertama kali. Nikmat yang tidak disyukuri oleh manusia kata Rasulullah SAW adalah nikmat sehat dan nikmat waktu sehat, waktu kosong, waktu lapang.
Dianggap oleh manusia itu bukan nikmat. Ternyata ketika dia sakit baru tahu bahwa sehat itu adalah nikmat yang sangat luar biasa, yang tidak ada harganya. Bahkan kita lihat orang rela menjual kebun, tanah demi kesehatannya kalau dia sudah sakit. Maka ketika laki-laki ini ditanya, apa yang paling engkau inginkan? Apa yang paling engkau sukai? Dia hanya menginginkan agar kulitnya bersih kembali, dia tidak kena kusta lagi. Famasahal malak, maka malaikat mengusap seluruh penyakitnya, maka dia diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat ini, hilang penyakit tadi. Kemudian malaikat bertanya kepadanya, ayyul mali ahabbu ilaika? Baru ditanya harta oleh malaikat. Harta yang paling engkau cintai seperti apa? Apa yang paling engkau inginkan? Maka dia mengatakan al-ibil, yaitu unta. Ada nani unta, biar ada menjadi memelihara unta, batanak unta. Maka malaikat memberikannya kayak unta. Diberikan sepasang unta, dan unta itu buntiong pula. Nak lama melahirkan unta tadi. Ini pelihara unta tadi disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari tadi, bahkan dia mempunyai satu lembah unta. Saking kekayaan. Sebab malaikat yang memberi. Kemudian orang kedua didatangi lagi oleh malaikat, yaitu orang yang akrab. Ditanya pula oleh malaikat, apa yang awak inginkan? Apa yang nak niat? Apa nyanyi? Sya'run jamil, rambut yang bagus, supaya dia menghina dia, supaya dia bisa menggaya pulau cendoang. Maka diusap oleh malaikat kepalanya, dan tumbuhlah rambutnya seketika itu. Kemudian ditanya lagi, apa yang nak niat? Maka dia mengatakan, baqarah, saya ingin seekor sapi jadinya. Acuh itulah manusia. Kau ditanya, ini anaknya seketek-seketek itu. Tapi semakin lama, ini akan kufur nikmat. Semakin diberi kadang-kadang oleh Allah SWT nikmat, dia akan semakin kufur nikmat. Maka diberilah oleh malaikat sapi, seekor sapi. Dia pelihara, dia jaga sapi ini, akhirnya dia mempunyai satu lembah sapi. Maka datang malaikat kepada orang yang ketiga, a'ma, orang yang buta. Orang yang buta ini menginginkan matanya bisa melihat, dan malaikat usap. Begitu selanjutnya. Ditanya lagi tentang harta, apa yang dia inginkan? Dia menginginkan kambing. Maka diberikan kambing oleh malaikat tadi, dan dia pelihara. Akhirnya ketiga-tiga ini adalah orang-orang yang kaya di kampung itu. Seorang untanya nak tetong banyak, seorang sapi nak tetong banyak, seorang kambing hinu pulo menguasai suatu, tidak ada tetong banyak. Kemudian diuji kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia bersyukur atau tidak. Maka malaikat mendatangi mereka sesuai dengan bentuk mereka semula. Contoh aku ini dulu, contoh itu pula datang malaikat. Kepada orang yang penyakit kusta, datang malaikat dalam bentuk yang seperti itu. Orang yang penuh penyakit kusta, untuk mengingatkan dia kembali, contoh ikuti asal wa'ang dulu. Contoh ikuti wa'ang dulu. Lewat mengerti, lewat akan bersyukur, lewat takanan bos wang menikah. Maka kalau awak ada diberi Allah Subhanahu wa taala nikmat yang banyak, nangkah salawat cendaku dulu, supaya awak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis tentang syukur ini, apa kata Rasulullah? Man lam yashkur bi qalilin lam yashkur bi katsir.
Kalau uang tidak bersyukur dibaik Allah nikmat segete, tidak bersyukur banyak pun dibaik nikmat Allah SWT tidak ada bersyukur. Kalau ingin menjadi abdan syakura, syukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sedikit yang Allah berikan itu. Maka ketika Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kita akan menjadi selalu abdan syakura. Tapi kalau menganggap remeh nikmat-nikmat Allah yang kecil, tidak pernah dia syukuri, maka nikmat besar pun dia tidak akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka datang mengingatkan dalam bentuk seperti dia ketika dia mempunyai penyakit kusta. Apa kata malaikat ini? Inni rajulun miskin musafir. Saya orang miskin, seorang musafir, tidak ada lagi satu pun harta saya, bekal saya sudah habis. Hari ini hanya saya gantungkan hidup saya kepada Allah, kemudian kepadamu. Lai bisa wa mambai dan saketek dari horotoa. Minta sedekah. Malaikat. Apa kata laki-laki yang dulu itu adalah orang yang kena penyakit abros, orang yang kena penyakit kusta? Tanggung jawab saya banyak makan dibayar sianu ya, nggak ada untuk orang. Padahal nggak ada makan dibayar ini, tanggung jawabnya itu tidak ada. Ini adalah suatu kedustaan, suatu kebohongan. Begitulah manusia kadang-kadang. Ketika ada yang minta, anak ke kuliah lo, ipo kan keluarga, padahal tak ada, karena bakhil saja. Ingat, Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran bahwa saja sifat bakhil, sifat kikir itu adalah bentuk janji setan kepada manusia dan menakut-nakuti manusia. Dan itu adalah perbuatan setan yang selalu disuruh untuk manusia untuk bersifat bakhil. Nah, tanggung jawab yang banyak. Apa kata malaikat? Bukankah kamu mempunyai banyak harta, kekayaan yang Allah berikan kepadamu? Bukankah kamu dulu adalah seorang laki-laki yang kena penyakit kusta, engkau orang miskin yang selalu dihina? Apa kata laki-laki ini? Oh tidak, harta saya ini saya dapatkan dengan usaha saya. Harta yang saya banyak ini saya dapatkan dari warisan orang tua saya, usaha saya. Ingatkah kamu? Kamu dulu penyakit kusta. Oh enggak, bukan saya itu. Ala kamu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian ala bakhil, maka malaikat mengatakan, andaikan kamu adalah laki-laki yang dulu pernah saya datangi, yang kena penyakit kusta, dan engkau berdusta dan engkau berbohong, maka Allah akan mengembalikan kamu seperti dahulu. Abang, yuk akan dulu balik. Nang datang dulu ke kamu dan wah, angke kono penyakit kusta, kini waklah kayu, kini wak kamu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi laki-laki ini bersedekah, enggak ada yang kurang. Wong lain nama sawi. Maka malaikat meninggalkan dia. Dan tidak lama seluruh harta kekayaannya habis. Untung-untungnya yang banyak tadi mati dan ini kembali kono penyakit kusta. Kembali orang menghinanya. Jadi bagi Allah itu tidak ada yang susah saja, tidak ada yang mustahil. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita kembali seperti kehidupan kita dulu sebelum Allah memberi nikmat kepada, bagi Allah tidak ada yang satu pun yang susah. Bapak banyak harta karun, sampai-sampai kunci gudangnya tidak bisa dibawa dan diangkat oleh orang-orang yang kuat. Pada saat itu saking banyak kunci gudangnya saja, itu belum hartanya, kunci gudangnya saja.
tapi hanya dalam sesaat ditelan oleh bumi semua karena kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ini semuanya pelajaran yang berharga. Maka mereka mendatangi orang yang tidak tumbuh rambutnya, akrab, dalam bentuk serupa dengannya. Diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan lagi oleh malaikat. Juga dia tidak mau mensyukuri nikmat Allah dan dia berdusta. Maka hilanglah seluruh sapi-sapi yang dimilikinya. Kemudian malaikat mendatangi laki-laki yang buta, yang sekarang sudah melihat, menjadi kaya, kambingnya begitu banyak. Kemudian apa kata laki-laki ini? Benar apa yang kamu katakan. Saya dulu adalah orang yang buta, didatangi oleh seorang laki-laki dan dia memberikan seekor kambing kepada saya. Dan hari ini orang yang buta seperti saya datang kepada saya. Maka ambillah seluruh yang kamu inginkan dari kambing-kambing saya. Nah, yo bola sudo kambing nembak. Nah, ada masalah begitu. Dan tak kena nyo kono harus bos sudo. Apa nanya bos? Wang sukai bos sudo. Dan saya tidak akan berkecil hati. Maka malaikat ini mengatakan, Innallaha yurdi 'alaika. Sesungguhnya Allah meridai seluruh harta-hartamu dan membenci dua orang sahabatmu. Dari hadis yang sahih ini kita lihat Rasulullah membuat permisalan 3. 2 kufur nikmat, 1 mensyukuri nikmat. Apa artinya? Di dunia ini memang jauh lebih banyak manusia kufur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala daripada mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana supaya awak jangan sampai kufur nikmat? Bagaimana nikmat Allah itu selalu awak syukuri? Bagaimana awak menjadi abdan syakura sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah SAW? Yang pertama, gunakan setiap nikmat yang Allah berikan kepada awak kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk nikmat itu, gunakan untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibaik Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan. Bagaimana nikmat sehat tadi awak pergunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita nikmat amanah dalam satu jabatan, kedudukan, pangkat. Bagaimana itu wak guna untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-sia. Ketika awak diberikan kedudukan, pangkat, di tangan awak keputusan, gunakan keputusan-keputusan itu adalah berpihak kepada Islam. Berarti kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dikorban. Ketika awak dapat jabatan kekuasaan, di tangan awak keputusan, malah keputusan-keputusan itu buat sekolah tidak ke Islam sih. Lagi jabatan tadi, bukan kadang-kadang nggak balik awak nak santai. Sementara awak tidak bisa ngomong, tidak bisa menentukan. Ketika awak menentukan pula nikmat itu kan amanah diberikan oleh Allah SWT dan itu tidak selama-lamanya. Artinya Allah menginginkan di tangan kita kebaikan untuk kaum muslimin, untuk hamba-hambanya. Ketika Allah berikan nikmat harta, bagaimana nikmat harta tadi untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu adalah bagian mensyukuri nikmat Allah. Dan adapun bi ni'mati rabbika, dengan nikmat Rabbmu, fahaddits, maka ceritakanlah. Kalau kita lihat dari penafsiran para ulama kita, maka ceritakanlah, nampakkanlah arti ditengok nikmat-nikmat Allah rukyah
awak sesuai dengan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu arti wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kemudian yang berikutnya, kalau awak ingin menjadi abd dan syukur, selain daripada awak gunung nikmat itu sesuai dengan jalan Allah Subhanahu wa taala yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan, sekecil apapun, untuk kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai awak lupa memperbanyak pujian-pujian awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap jawaban-jawaban atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa menyebut alhamdulillah. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Apa kabar keluarga? Alhamdulillah baik. Apa kabar ibu? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang memberi nikmat itu tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, untuk berterima kasih kepada orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih ke manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang selalu memberikan kebaikan ke awak, maka perbanyak ucapan terima kasih dan mendoakan mereka untuk kebaikan. Siapa orang? Tentu tengok yang paling banyak memberikan kebaikan ke awak, mulai awak dalam kandungan, tentu orang tua kita, ama awak. Maka buat tengok dalam Al-Quran, perintah Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana. Artinya apa? Awak berbuat baik kepada orang tua awak. Awak selalu berbuat baik kepada orang tua awak. Itu adalah bagian kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena mereka lah penyebabnya kita ada di dunia ini. Tapi kalau uang landa ada berbuat baik orang tua, ini rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada orang tua tidak berbuat baik, apa lagi orang lain? Seorang orang tua nak dihormati dia. Apa lagi orang lain? Kalau ini menghormati orang lain itu berarti karena sesuatu, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang tua dia tidak dihormati. Tapi kalau dia bisa berbuat baik kepada orang lain, itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, pasti karena yang lain. Sebab orang tua yang paling berhak kita berbuat baik kepadanya sudah tidak dihargai dan tidak dihormatinya. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, kepada siapa yang paling berhak untuk berbuat baik? Apa kata Rasulullah? Ibumu. Kemudian kepada siapa? Ibumu. Kemudian kepada siapa? Ibumu. Kemudian kepada siapa? Bapakmu. 3 kali nama posisi. Bawa ayah itu. Tidak ada lain. Mawar. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Dia ingin pergi berjihad, berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingin ikut dalam pasukanmu wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Ama begini. Lain Rasulullah. Pewang baliok, pewang berbuat baik ke bawah. Nanti kata Rasulullah di bawah. Rasulullah tahu ibunya sudah tua renta, payah membantu emaknya. Kalau dibuat Rasulullah nak berbangsa pun akan menjaga emaknya. Maka Rasulullah katakan, akan ibu dia berbuat baik kepada orang tua, kepada ibu. Artinya anak itu tidak dihargai dia. Bagaimana belum kan menghargai Allah? Kalau yang hargai itu bukan karena Allah, karena yang lain. Maka hargai uang yang paling berbuat baik kepada awak itu, yang paling berbuat baik kepada awak itu ama awak.
asal itu bau yang lain. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia atas kebaikan, berarti tidak akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini betapa banyak kita tidak mau mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Jangan mendoakan ini. Kadang-kadang mengucapkan terima kasih di awal merasa lebih tinggi kedudukan, jabatan dan lain sebagainya. Kadang-kadang awak tidak sempat mengucapkan terima kasih, dan versi kadang-kadang mengucapkan terima kasih setiap orang yang membantu kita. Maka kata Umar bin Khattab, tanda orang yang mensyukuri itu ketika yang dibantu, ketika yang diberikan kebaikan, kata-kata yang terbaik untuk mereka adalah jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Kalimat yang paling baik. Setelah ucapkan terima kasih, syukran dalam bahasa Arabnya, syukran itu diambil dari kalimat syahad tadi. Terima kasih, bersyukur. Ashkuruka syukran. Saya bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Itu arti syukran. Kemudian apa? Kata orang yang kita ucapkan itu afwan. Itu dalam bahasa afwan artinya maaf kalau seandainya kebaikan saya ini kurang cukup bagimu. Itulah indahnya bahasa Arab. Mungkin uang kebaikan dan doa, makanya mengucapkan afwan. Tetapi setelah itu aku doa jazakallahu khairan. Kemudian yang berikutnya, tanda orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu ingat akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lupa atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang nikmat-nikmat dulu kini dah lupa pula. Ya, landak tekanan awalnya nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan ke awak dulu. Lalu kode nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang kecil yang pernah Allah berikan. Dan ini juga adalah orang yang tidak akan pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya jangan kono awak penyakit kufur nikmat, ingatlah selalu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Seluruh nikmat-nikmat Allah, agar kita selalu pandai mensyukuri nikmat tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan penyakit kufur nikmat dari hati kita dan menjadikan kita semuanya menjadi abd dan syakura, hamba yang pandai bersyukur, yang memang sedikit manusia pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.